Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan yang ada di seluruh Nusantara. Jangan lupa nanti video ini di-subscribe dan dipencet-pencet belnya untuk mendapatkan video berikutnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sahibi syafa'ah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani ibadallah, usikum wa nafsi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita jadikan takwa sebagai bekal dan paling utama dalam hidup kita. Ma'asyiral muslimin, salah satu cara untuk memelihara serta meningkatkan takwa kita kepada Allah adalah kita dengan memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya dua nikmat. Yang dua nikmat itu saat ini masih kita miliki, namun sangat diinginkan oleh seluruh manusia yang telah wafat. Apa dua nikmat itu? Baginda Nabi bersabda, "Ni'matani mafhunun fihi ma katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang kata Rasulullah, yang hikmahnya, yang manfaatnya sering kurang diseriusi oleh kebanyakan manusia, sering diremehkan oleh kebanyakan kita manusia. Apa dua nikmat itu? As-sihah wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang atau kesempatan yang banyak. Ma'asyiral muslimin, satu ketika Rasulullah berjalan di satu makam bersama seorang sahabat. Lalu dia bertanya kepada sahabat itu, "Man sahiba hadzal qabr?" Sahabat yang ada di alam kubur ini, di makam ini siapa gerangan? Sahabat menjawab, "Fulan bin fulan." Lalu kata Rasulullah, "Ram'atani habba ila hadza min baqiyati dunyakum." Kata beliau, dua rakaat salat khafifatani yang begitu ringan. Dan ternyata Rasulullah mendengar keinginan orang atau sahabat yang ada di alam kubur tersebut. Aku ingin dikembalikan ke alam dunia sekedar melaksanakan salat sunnah yang ringan saja. Kata Rasulullah, "Khafifatani ahabba ila hadza min baqiyati dunyakum." Wahai sahabat, dua rakaat yang diinginkan oleh orang ahli kubur ini ternyata begitu lebih berharga, begitu lebih dicintai dibanding harta dunia yang kalian miliki. Ini maksudnya adalah ada satu permohonan, salah satu permohonan dari orang yang telah meninggal dunia. Mereka minta dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah ingin melaksanakan sholat sunnah yang ringan-ringan saja. Maka itulah kata Rasulullah, "Lima tahjurun," dua rakaat sholat sunnah yang begitu ringan, yang sering kalian remehkan. Yaziduhu ma fi amali, niscaya ketika ditambahkan kepada amal sahabat yang di alam kubur ini, ahabba ilaihi min baqiyati dunyakum, lebih baik dibanding harta simpanan deposito yang kalian miliki. Tapi ternyata keinginan sahabat yang meninggal tersebut
tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun sekejap ingin melaksanakan salat sunnah yang ringan saja. Saat ini kita punya sehat, saat ini kita punya waktu luang, maka jangan remehkan salat sunnah yang ringan-ringan, apapun itu salat sunnahnya. Yang kedua, ada ahli kubur, atau mungkin kita kelak nanti mengangankan dikembalikan ke alam dunia, minta kepada Allah. Untuk apa? Kita nanti akan minta kepada Allah, Rabbi laula asartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak undurkan sejauh-jauhnya? Mengapa Engkau tidak tunda saja selama-lamanya hingga waktu yang mepet tentang ajalku, tentang kematianku? Masyarakat muslimin, apa yang kita minta saat kita minta dimundurkan kematian kita? Ternyata kita minta fasaddaqahu akun minas sholihin. Fasaddaqahu, kita minta dibangkitkan sekejap saja oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah. Yang rajin sedekah saja minta dikembalikan oleh Allah ke alam dunia. Ketika itu dia teringat ada hartanya yang belum sempat dia sedekahkan. Apalagi yang sangat pelit, yang sangat bakhil, pasti sangat antusias minta kepada Allah dikembalikan ke alam dunia. Fasaddaqahu, aku minta kesempatan itu untuk bersedekah. Wa kuntu minas sholihin, aku termasuk orang-orang yang soleh di lantaran bersedekah. Mengapa di contoh yang kedua ini kita nanti minta dibangkitkan untuk bersedekah? Ulama tafsir menyimpulkan setiap amal-amal ibadah yang kita lakukan di dalam dunia ini, ganjarannya nanti setelah hari kiamat, nanti setelah pengadilan, tapi tidak dengan sedekah. Pahalanya mengalir meskipun kita baru masuk alam kubur. Itu mengapa ahli kubur atau nanti kita kelak juga minta kepada Allah untuk dibangkitkan sekejap saja, sebentar saja, sesaat saja untuk bersedekah, menghabiskan harta kita untuk bersedekah. Karena melihat ganjarannya, pahalanya mengalir sejak kita masih di alam kubur atau bahkan sejak kita masih ada di alam dunia. Contoh yang ketiga, permohonan dari ahli kubur, bahkan termasuk diri kita, yaitu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita punya amal soleh yang banyak, kita berseru kepada Allah. Di saat yang bersamaan, jasad kita masih sedang diziarahi, masih sedang diselawati, ditakziahi, jasa kita masih terbujur, tetapi roh kita berkata, qaddimuni, segera bawa aku ke alam kubur. Lantaran kita merasa yakin kita punya banyak amal soleh. Mengapa demikian? Ruh orang beriman yang banyak amal solehnya ketika meninggal dunia sempat diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waftahu lahu baban ila jannah, perlihatkan pada dia jalan dia atau tempat tinggal dia nanti di surga. Orang beriman yang husnul khatimah meskipun belum masuk alam kubur, meskipun masuk atau sebelum masuk ke alam kubur yang sempit itu telah Allah perlihatkan tempatnya nanti setelah dia mati surga, maka pantas dia berteriak qaddimuni, tapi kita tidak mendengar. Sebaliknya, manakala kita banyak amal buruknya, banyak amal maksiat dan naudzubillah min dzalik, saat kita masih sedang diziarahi atau takziahi di rumah kita terbujur kaku, kita berteriak, ya wailaha, aduh celaka. Aina yadhabun, mau akan dibawa kemana jasadku ini? Kita takut, kita ngeri, kita akan dimasukkan ke liang yang sempit. Maka tidak ada tawar-menawar lagi, jasad kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Dan orang yang amal solehnya sedikit atau bahkan pula yang amal soleh banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibangkitkan. La'ali amal solihah, kami pasti kalau engkau bangkitkan walau sekejap ya Allah Subhanahu wa taala,
amal salihah, pasti kami akan beramal soleh. Taraktu fima, untuk memperbaiki amal-amal yang telah kami tinggalkan sebelumnya ketika di alam dunia. Permintaan ini, permohonan agar dikembalikan ke alam dunia walaupun sekejap untuk beramal soleh, untuk mengkoreksi amal-amal soleh kita, dimohonkan oleh manusia yang banyak amal soleh juga. Apalagi yang kurang amal solehnya sangat menginginkan dikembalikan ke alam dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bersama aliran waktu kita punya ragam wasilah, kita punya ragam sarana. Setiap sarana yaitu atau profesi kita bisa kita gunakan menghasilkan amal-amal soleh. Kita berprofesi untuk mencari nafkah, mencari uang, atau bahkan jabatan. Jangan berhenti di situ, melainkan teruskan agar profesi kita selain mendapatkan uang, pangkat atau jabatan, juga profesi kita menghasilkan amal soleh. Dan nanti ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikembalikan ke dalam dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang positif pada diri kita. Sebaliknya, ketika profesi kita hanya menghasilkan harta, pangkat dan jabatan belaka, pasti kita sampai nangis darah. Di akhirat nanti minta dikembalikan kepada Allah untuk mengkoreksi amal soleh kita yang selama ini tidak kita kerjakan. Tapi jawaban Allah, kala, sama sekali tidak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah dua nikmat yang kita miliki saat ini. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, yang juga sangat diidam-idamkan oleh orang-orang yang telah meninggal dunia. Fa'anna hadza lidunya, saat ini kita masih di alam dunia, saat ini kita telah memiliki atau masih memiliki dua nikmat tadi, sehat dan waktu luang. Maka manfaatkanlah waktu luang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan remehkan sholat sunnah meskipun ringan. Jangan sia-siakan kesempatan bersedekah, dan jangan sia-siakan profesi kita jadikan menghasilkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط بكلامك وصل كتابك أرض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين ومن تابع وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.
Baik, sampai di sini dulu kawan-kawan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kawan-kawan semua tolong di subscribe dan pencet lonceng belnya untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.